Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya hari ini akan berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Di mana di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai apakah budaya positif yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan saya didampingi oleh fasilitator bersama Ibu Umi Zainab, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Sri Eko Mulyaningsih, beliau sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Susukan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita memang sebagai pendidik Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah kodrat yang sudah ada pada diri peserta didik kita masing-masing. Ibaratnya kita adalah sebagai seorang petani. Petani itu kan ibaratnya akan merawat supaya petani itu nanti bisa tumbuh menjadi padi yang sempurna. Kita tidak bisa merubah seorang petani itu nanti bisa tumbuh menjadi jagung. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memahami kodrat yang sudah ada pada anak. Jadi kita hanya merawat, memupuk seperti itu. Seperti halnya berarti kita kepada anak didik itu tidak boleh memaksa kehendak anak. Karena kalau dipaksa itu berarti kita artinya menuntut, bukan menuntut. Seperti itu. Nah, budaya positif itu adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti budaya positif dapat terlaksana jika peserta didik itu bisa berkembang pribadinya itu sesuai dengan apa yang ada dalam diri peserta didik. Kita di sini adalah menuntut peserta didik untuk memiliki rasa hormat, kritis, dan tanggung jawab sesuai dengan pendidikan sekarang kita ini, yaitu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep inti budaya positif itu nanti ada 8 poin yang akan saya berbagi pengalaman. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang ke-8, segitiga restitusi. Di sini nanti saya akan memaparkan dari 8 poin mengenai budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan paradigma belajar itu prinsipnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu berarti nanti kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, contohnya kita tidak bisa menuntut anak itu seperti, mohon maaf ya, berarti seperti anak-anak di sekolah lain misalnya. Karena kita harus melihat background anak didik kita terlebih dahulu. Jadi tidak bisa disamakan dengan sekolah lain. Jadi kita dalam pembelajaran nanti kita menyesuaikan kebutuhan siswa, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang nanti tujuannya dalam pembelajaran diferensiasi itu peserta didik dapat menciptakan dalam dirinya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada kegiatan tematik. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, ketika kita mengepalkan tangan, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas yang B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba misalkan Bapak Ibu panjenengan semuanya ketika mengepalkan, ketika tidak ada benda, apakah mau membuka? Tidak, karena yang di kepala itu
yang berharga. Berarti seperti halnya seperti anak didik kita, ya. Mereka mungkin mempunyai sesuatu yang sangat berharga, ya. Ketika kita berusaha untuk membuka agar bisa membuka, tetapi dengan cara yang positif, insya Allah anak itu juga akan mau terbuka, tetapi dengan tidak cara dengan memarahi maupun menghadap seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan peserta didik karena mereka juga punya kekuatan kodratnya sendiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu ilustrasi guru mengontrol murid. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, apakah kita sebagai pendidik sekarang masih mengontrol murid? Masih. Karena kita masih mengontrol murid, coba kita saling merefleksi diri dan belajar untuk tidak mengontrol murid. Biarkanlah murid kita atau peserta didik kita itu berkembang sesuai dengan kodratnya, maupun kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika anak didik kita sudah diberikan penguatan positif, insya Allah itu akan lebih memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk anak didik kita. Tentunya anak itu nanti menjadi terbiasa menjadi siswa yang bisa bermanfaat di kelak kemudian hari. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter peserta didik kita. Jadi kita kalau mengkritik itu sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang positif atau kata-kata yang positif. Semarah-marahnya kita harus berusaha tetap mengontrol diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengontrol ke muridnya kita. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, coba Bapak Ibu, mari kita refleksi juga bahwa kita sebagai pendidik atau orang yang lebih dewasa itu pasti seakan-akan itu memiliki hak untuk memaksa. Iya atau tidak Bapak Ibu? Nah, coba kita mulai belajar mengontrol diri bahwa ternyata kita tidak harus wajib untuk memaksa peserta didik. Kita harus bisa mengayomi, menasihati peserta didik kita. Oke, seperti itu Bapak Ibu, harus bisa mengontrol diri kita sebagai pendidik. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ke teori kontrol misalkan realitas kebutuhan kita sama, tetapi nyatanya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Semua orang memiliki gambaran yang berbeda, tapi tidak bisa disamakan antara pandangan orang yang satu dengan orang yang lain. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi ternyata kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Maka dari itu, karena semua perilaku itu memang ada yang positif dan ada yang negatif. Maka tinggal menyikapi kita bagaimana mengontrol diri kita untuk berperilaku sesuai dengan tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, Bapak Ibu, karena semuanya itu kontrolnya memang semuanya pada ada diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi jangan berharap sekali bahwa orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ternyata yang harus kita kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi pemaksaan itu nanti adanya suatu kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan. Mau coba berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrol kita harus berpikir menang dan menang. Sekarang yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa tanpa adanya imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ketika nanti suatu disiplin positif itu memang terbangun dari diri pribadi masing-masing siswa. Jadi ketika anak melakukan disiplin itu tidak, oh ya saya akan disiplin pasti nanti saya mendapat penghargaan atau reward dari bapak ibu guru, atau saya nanti mau melaksanakan disiplin nanti biar tidak mendapat hukuman, seperti itu.
Jadi nanti kita mengembangkan disiplin positif itu yang bisa membangun peserta didik untuk lebih baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memang disiplin positif itu semuanya berasal dari diri kita sendiri, baik itu guru maupun peserta didik. Agar disiplin positif bisa diterapkan oleh peserta didik, maka kita sebagai guru bisa memberikan contoh terlebih dahulu, Bapak Ibu. Contohnya misalkan kita memberikan contoh kepada anak untuk saling menghormati misalkan di dalam kelas, berarti siswa harus saling menghormati antar teman. Misalkan teman yang sedang berbicara itu saling menghormati, itu sudah merupakan disiplin positif. Nah, dari disiplin positif itu kan nanti ada muncul nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang disepakati bersama itu kan nanti bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau primary years program maupun keterampilan hidup. Nah, contoh nilai kebajikannya yaitu seperti halnya profil pelajar Pancasila itu ya ada 6 dimensi, Bapak Ibu, yang sudah sering kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Primary years program itu nilai-nilai kebajikan yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nanti nilai-nilai kebajikan ini dapat diterapkan menjadi suatu keyakinan yang dapat mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah nanti untuk materi selanjutnya ada. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang bagaimana sih? Kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika kebutuhan manusia sudah terpenuhi semua, nanti insya Allah kita dapat melaksanakan segala tindakan yang terpenuhi itu baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita maupun peserta itu semuanya bertahan hidup, mulai dari makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu kita membutuhkan juga kasih sayang. Kasih sayang itu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang ketiga kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus juga kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Di sini yaitu nanti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan nanti kebutuhannya diinginkan yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu memang sudah ada pada anak kita. Contohnya misalkan di kebebasan. Mungkin peserta didik kadang di kelas merasa jenuh, Bapak Ibu. Nah, itu jangan dipaksa, jangan dipaksa. Karena mereka juga memiliki kebebasan untuk bereksplor. Jadi memang kita tidak boleh menuntut apa yang kita inginkan, tapi kita ikuti apa yang anak inginkan. Jadi makanya kita merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Nggak bisa disamakan dengan siswa yang lain. Mungkin mohon maaf sesuai dengan background anak didik kita kan menengah ke bawah, Bapak Ibu. Jadi kita mendidiknya itu memang harus ekstra sabar, tidak boleh memaksa. Jadi apa yang diinginkan anak ketika pembelajaran itu kita harus kenali dulu. Mau bagaimana sih pembelajarannya, mau seperti apa kalian pembelajarannya seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama melakukan tindakan itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak menghindari hukuman itu yang mereka pikirkan adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang motivasi itu ketika kita
kita melakukan sesuatu, yang pertama misalkan ada yang untuk menghindari gak nyaman atau hukuman, yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Nah, ini motivasi ini semoga kita terapkan untuk tidak diterapkan ya, karena takutnya nanti siswa itu melaksanakan tindakan itu hanya ingin mendapatkan penghargaan. Tapi yang harus kita gali yaitu adalah motivasi intrinsik, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kita latih memulai kita untuk menghargai terutama diri sendiri, sadar akan dirinya sendiri tentang budaya positif maupun disiplin positif. Bagaimana sih agar perilaku manusia dari motivasi intrinsik dapat dilaksanakan? Yaitu kita sebagai pendidik harus berusaha mencoba menanamkan sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit disiplin atau budaya positif kepada peserta didik kita. Yaitu kita sebelumnya harus memahami kebutuhan dasar peserta didik kita terlebih dahulu. Nah, motivasi perilaku manusia itu nanti ada beberapa itu tadi ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak akan tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu berupa fisik atau psikis. Jadi hukuman itu kan memang sangat dihindari sama peserta didik ya, Bapak Ibu. Nah, itu ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid dapat dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ketika sudah ada hukuman atau konsekuensi, kita dapat menyelesaikan itu menggunakan restitusi. Nah, jadi restitusi itu nanti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan baik itu berupa hukuman atau konsekuensi, nanti kita selesaikan dengan cara restitusi. Nanti restitusi itu adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti ketika ada masalah, kita sama murid itu nanti bisa saling berkolaborasi sehingga dari siswa itu bisa sadar diri atas perilaku atau hukuman yang sudah dilakukan oleh murid kita. Nah, mari kita berlatih, coba kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tentunya tadi berbeda nih Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Coba dari pernyataan lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa merupakan hukuman? Ya. Karena anak itu harus dituntut untuk lari itu sebanyak 2 kali, itu merupakan hukuman yang bersifat fisik, iya, fisik. Terus yang pernyataan kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, merupakan konsekuensi. Ya. Nah, merupakan konsekuensi, ada yang bisa menjelaskan kenapa merupakan konsekuensi? Iya. Berarti ketika sudah melakukan tindakan, berarti sudah tahu konsekuensinya. Itu salah satunya ketika kertas tugasnya teman dicoret-coret, berarti nanti konsekuensinya harus mengganti. Terus yang ketiga pernyataannya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, ya, berupa hukuman fisik, ketika hukuman. Jadi kita sebagai guru harus bisa belajar ya untuk tidak melakukan hukuman. Nah, ketika anak nanti melanggar hukuman, nanti kita bisa melakukan atau menyelesaikan masalah dengan restitusi. Nanti materi selanjutnya. Terus pernyataan yang keempat, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Iya, berarti konsekuensi ketika tidak menggunakan sepatu, berarti nanti siswa tersebut telanjang kakinya. Ya. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi berarti berbeda. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu menghukum. Menghukum itu berarti kita sebagai guru itu menghukum. Biasanya menghukum itu dengan nada yang keras. Kamu terlambat lagi kenapa? Seperti itu. Jadi kita harus memang merefleksi diri karena kita memang posisinya berarti penghukum. Berarti kita memang menggunakan nada yang keras. Tapi kita harus nanti ketika menghukum nanti bisa menggunakan itu segitiga restitusi yang akan dibahas selanjutnya. Yang kedua itu membuat rasa bersalah.
membuat rasa bersalah, nanti siswa itu nanti bisa, oh iya ternyata saya salah. Jadi kita bisa mengontrol anak itu, nanti kita diajak berdiskusi bahwa anak itu merasa bersalah. Terus teman, nah kita kadang kan sebagai pendidik memang sebagai teman ya agar bisa berinteraksi dengan siswa dengan dekat. Tetapi ini juga sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Nanti ketika kita terlalu menjadi posisi kontrol sebagai teman, nanti biasanya itu anak menjadi ketergantungan kepada kita. Nah, jadi kita harus bisa walaupun kita posisinya sebagai teman, tapi bisa membatasi agar anak tersebut tidak tergantung sama kita terus. Terus memantau. Nah, memantau itu berarti kita sebagai guru itu memantau tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh anak, baik itu yang positif maupun yang negatif. Terus yang kelima itu kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer berarti kita sebagai among atau sebagai guru. Bagaimana sih menyikapi ketika anak tersebut itu melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak baik. Nah, posisi kontrol guru tadi kan sudah kita bahas ya, ada motivasi eksternal dan motivasi ekstrinsi. Nah, ketika motivasi adanya tadi hukuman. Nah, hukuman berarti kan itu merupakan ketika kita menghukum anak itu kan sudah menggagalkan identitas anak. Oh ya, saya salah ya. Nah, saya salah. Nah, jadi ketika nanti identitas anak berhasil, itu kita bisa menerapkan posisi kita pada teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika kita sebagai penghukum, berarti kan kita itu selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, kita sebagai guru itu sebaiknya tidak menyakiti muridnya. Karena nanti ketika kita menyakiti muridnya, nanti juga ada hasil dari perilaku murid yang seperti apa. Terus membuat merasa bersalah. Nah, guru nanti berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi ketika anak saya salah, berarti nanti kita membuat anak itu merasa bersalah. Jadi nanti kita harapkan itu anak itu akan tergugah, oh ya saya ternyata salah. Nah, perilaku yang kontrol positif kemudian kita memposisikan sebagai teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan, ayolah Mbak, kamu sudah melakukan kesalahan ini, coba perbaiki. Nah, itu kan kita sebagai teman. Terus pemantau itu menghitung dan mengukur, sehingga nanti muncul motivasi intrinsik sebagai kontrol diri kita sebagai manajer dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tadi kan yang pertama itu penghukum, contohnya ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu kata-kata guru sebagai penghukum. Nah, terus tadi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu, kemarin kamu meninggal, misalnya seperti itu. Jadi kan anak, otomatis insya Allah akan tersadar dengan sendirinya. Terus yang ketiga sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu baru bereskan. Nah, tapi dalam posisi teman itu memang kita harus berhati-hati agar anak tidak tergantung sama kita. Terus yang ini, apa peraturannya? Itu kan memantau. Kita mantau, apa peraturannya? Ketika anak sudah tahu, berarti kita menanyakan, ya. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Itu kita sebagai pemantau. Nanti pada saat berjalan, nanti siswa atau murid kita itu nanti akan menceritakan, ya, menceritakan. Terus kita sebagai manajer berarti kita nanti bisa menyampaikannya kepada peserta ketika melakukan kesalahan, yaitu apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Kita sebagai guru, posisi manajer itu nanti meyakinkan pada diri siswa itu atas perbuatannya. Nah, jadi hasilnya ketika kita sebagai penghukum yaitu nanti siswa menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Terus ketika kita sebagai rasa membuat bersalah, nanti hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong karena siswa itu sudah berbuat kesalahan. Terus yang ketiga, nah tadi kalau kita posisinya menjadi teman itu nanti pastinya akan ketergantungan. Terus posisi kontrol untuk pemantau nanti menyesuaikan bila diawasi. Jadi ketika dipantau berarti nanti anak, oh ya saya lagi diawasi, ini hasilnya pada siswa itu seperti itu. Nah ketika kita sebagai manajer maka akan menguatkan karakter yang ada pada diri peserta didik. Nah, next. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa sering terlambat datang ke sekolah. Nah, tadi kan posisi kontrolnya ada 5 ya Bapak Ibu. Kalau penghukum nanti biasanya Bapak Ibu tuh menghukum anaknya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah suatu posisi kontrol kita sebagai guru sebagai
hukum dengan ada yang keras, membuat rasa bersalah. Jadi ketika anak tadi siswa datang terlambat, kita tanyakan, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu bisa nanti kita terapkan, membuat rasa bersalah kepada murid kita. Nah, terus ketika jadi teman, posisi kita nanti bisa kita terapkan dengan anak. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Terus bisa lagi, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu biasanya kalau sebagai teman dengan ada yang halus, berbeda dengan penghukum itu adanya keras. Ya. Terus sebagai pemantau, nah ketika siswa terlambat nanti pemantaunya, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu terlambat 20 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan jika terlambat? Itu kita memantau ketika siswa terlambat. Nah, yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, setelah permasalahannya sudah kita atasi bersama-sama, nah nanti kita posisi guru itu sebagai apa yang sudah saya sampaikan itu, nanti kita menanyakan apakah kamu tahu kesalahannya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah jadi diharapkan nanti dengan posisi kontrol guru itu kita terapkan, semoga nanti kasus yang terjadi pada anak didik kita terutama bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya menghukum. Coba, tadi kan sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Coba, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Ya, pembuat rasa bersalah karena sudah ada rasa kecewa. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kita sebagai apakah ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, iya. Karena anak itu dianggap tidak pernah melakukan hal ya benar. Langsung mengejat ibaratnya anak itu, kamu salah, kamu tidak benar. Gitu. Itu sebagai penghukum. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai apa? Iya, manajer. Iya, kita menyelesaikan nanti kita menanyakan kepada siswa kita bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Next, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah kita sebagai posisi teman itu adanya itu lembut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, iya pemantau. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, berarti tidak akan mendapatkan nilai. Sudah paham belum Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru? Misalnya ada penghukum, nanti nadanya keras. Terus yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman dengan ada yang lembut, tapi nanti hasilnya jadi orang itu terganggu. Sekarang kita memasuki keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Pak? Menurut saya, kenapa ada keyakinan kelas? Supaya itu anak-anak secara sadar melakukan peraturan yang ada di kelas. Jadi mereka melaksanakan kewajiban itu dengan sadar dan ikhlas tanpa ada paksaan. Gitu. Maksudnya? Kalau peraturan sedikit memaksa ya, sedikit memaksa, memaksa sedikit mengikat. Terima kasih sekali ya, memang benar sekali. Keyakinan kelas itu berarti adalah suatu keyakinan yang memang harus ada pada diri peserta didik. Sehingga kalau sudah yakin, insya Allah anak itu akan melaksanakan dengan sadar diri, bukan tanpa ada paksaan atau dari aturan yang sudah ada. Jadi kalau nanti keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan antara siswa dan guru. Berbeda dengan peraturan. Biasanya peraturan itu kan dilaksanakan hanya satu arah yang dibuat oleh guru. Kamu harus menaati aturan seperti itu tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Jadi mau tidak mau berarti peraturan itu harus dilakukan. Berarti hanya memaksa. Ya. Jadi keyakinan kelas adalah betul nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam atau intrinsik
seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan ya. Jadi memang betul sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Mami ya Bu. Memang keyakinan itu adalah merupakan motivasi intinya ada diri seseorang daripada nanti ada peraturan. Nah, nanti ini adalah ada beberapa tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal berarti umum, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, berarti nanti ketika membuat keyakinan adalah pernyataan yang positif. Jadi dihilangkan kata-kata ketika membuatnya itu dilarang, jangan, tidak boleh. Itu bukan merupakan keyakinan kelas. Jadi menggunakan pernyataan yang positif. Misalkan saling menghormati, saling menghargai, bertanggung jawab, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, seperti itu. Jadi kan mudah diingat ya, dilarang mencontek. Nah, itu seakan-akan sangat memaksa gitu Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita bisa merubah pernyataan tersebut menjadi pernyataan yang positif. Kalau dilarang mencontek, kira-kira pernyataan positifnya bagaimana Bapak Ibu? Itu kayaknya jangan mandiri, ya bisa, atau bisa menghargai diri sendiri. Benar, dilarang mencontek, kita menghargai diri kita sendiri. Itu kan kita harus percaya diri, yakin bahwa kita tuh bisa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu memang tidak sama mungkin antara kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12 maupun jurusan TKJ, AKL itu berbeda-beda. Karena kita membuat keyakinan itu sesuai dengan kondisi kelas masing-masing dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu memang dibuat itu tidak hanya satu arah seperti peraturan. Nah, karena keyakinan kelas itu nanti tadi sudah dijelaskan juga bahwa adanya suatu kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan antara siswa mau seperti apa sih lingkungan kelas yang akan kalian ciptakan atau inginkan. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas ini. Nah, berarti kan ada pernyataan atau nilai-nilai kebajikan yang ditunjuk. Terus singkat saja biar agar mudah diingat. Jadi misalkan ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kan peraturan ya, ini biasanya peraturan. Kita ubah untuk menjadi keyakinan kelasnya, berarti itu tanggung jawab. Itu kan lebih mengena, lebih mudah diingat. Berarti harus bertanggung jawab, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya. Nah, kita buat keyakinannya menjadi pernyataan yang positif atau menjadi nilai kebajikan itu saling atau menghormati orang lain dan berkomitmen. Berarti berkomitmen bahwa nanti ketika sudah di dalam kelas itu harus 15 menit sudah berada di kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti kita meyakini kelas itu nanti menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu kan sudah memunculkan pernyataan positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang peraturannya kita bisa diubah menjadi keyakinan kelasnya itu keselamatan dan keamanan. Karena nanti ketika siswa itu ada jangan berlari di kelas, kita tuh sangat membahayakan memang ya. Maka agar mudah diingat, dan nanti kita bisa menyepakati keyakinan kelas itu jadi keselamatan atau keamanan. Nah, keyakinan kelas itu kan diarahkan seperti ini dari suatu peraturan. Peraturan itu kan biasanya rasanya itu tadi kayak dipaksa. Ya. Ketika dipaksa pasti otomatis anak itu tidak akan seperti melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Ya. Maka agar peraturan kelas nanti bisa dilaksanakan, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, jadi ketika sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak-anak itu, nanti bisa mewujudkan lingkungan yang positif di kelasnya masing-masing. Nah, ketika sudah diterapkan keyakinan kelas, terus muncul lingkungan positif di kelasnya masing-masing, sehingga nanti anak secara pribadi masing-masing anak itu nanti akan munculkan suatu budaya positif. Budaya positif yang nanti akan tercipta di lingkungan sekolah, tidak hanya di kelas, tapi sudah terbiasa dari kelas, tadinya dari kelas, dan sudah terbiasa menjadi untuk lingkungan sekolah yang memunculkan budaya positif yang baik tanpa adanya paksaan. Ini adalah salah satu contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, yaitu contohnya saya menerapkan keyakinan di kelas 11 AKN. Nah, di situ saya menerapkan keyakinan kelas itu dengan cara apa ini namanya kolaborasi dengan anak. Nah, ini contohnya yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang satu akan tidak sebenarnya nah ini pembelajaran kalau seperti itu sama kesepakatan tetapi gimana kali itu tidak tahu tapi kita berdiskusi dengan yang diskusi pertama ya kita membuat kesepakatan kita pembelajaran di kelas 11 lebih ya lebih dari yang isi ya kemudian juga sekali ya kalian pastinya tentunya memiliki dia atau berapa juga ya seperti apa sih pasti biar lebih semangat untuk belajar kan ya kita kemudian bersama-sama apa impian kalian apa harapan kalian kelas ini ya tercipta lingkungan belajar ya semuanya tidak tertekan tidak kalau kita sudah ada kesepakatan bersama nanti baru tetap dibangun karena sudah dilakukan secara bersama pelaksanaan dengan apa kalau sudah kesepakatan itu sudah kita sepakat bersama pertanyaan bagaimana rasa sendiri kan kesepakatannya sudah dilakukan bersama-sama rasa sih yang menerima bahasanya siapa berarti kembali ke diri kita sendiri kesepakatan sudah dibuat sendiri lalu disepakati bersama dan kesepakatan nanti menjadi tanggung jawab sendiri sekali menghargai diri sendiri dan menghargai ya sudah punya gambaran impian yang bagaimana sih yang mengharapkan untuk pembelajaran setelah ini sudah begitu berat ya silakan kita lihat tuangkan harapan tuangkan impian mau bagaimana penciptaan lingkungan belajar di kelas 11 tahun nanti sehingga pembelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir itu merasa nyaman betah ya tidak ada pengen di sini bahkan kita silakan kalian diskusikan bersama-sama dan juga membuat kesepakatan dalam diskusi ya punya terima kasih ya. Jadi kalau sudah selesai kalian tuliskan semua harapan silakan kalian tempel di depan ya di apa tulis Bapak Ibu, itulah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan contohnya di kelas 11 AKM. Nanti bisa Bapak Ibu ketika masuk di kelas tersebut bisa dilihat keyakinan yang sudah dibuat. Nah itu nanti tadi saya hanya sedikit menjelaskan cara penerapan keyakinan kelas. Yang pertama nanti memang dalam kelas itu kita semuanya itu berasal dari anak. Ya, semuanya berasal dari anak. Keyakinan itu tidak yang kita buat, tapi pertama itu apa sih yang diinginkan anak-anak kita mau seperti apa, menciptakan lingkungan belajar di kelas seperti itu. Nah setelah itu kita berdiskusi, misalkan kesepakatan yang sudah itu tentunya kan berbeda-beda nih, Bapak Ibu itu tentunya berbeda-beda.
Anak satu dengan yang lain pasti berbeda. Nah dari situ nanti kita membuat kesepakatan. Kita sepakati mana yang mau kita dibuat keyakinan. Nah setelah itu keyakinannya kita menandatangani secara bersama-sama, artinya berkomitmen. Jadi sudah dibuat secara bersama-sama, tidak ada paksaan, sehingga harapannya nanti bisa melaksanakan sesuai apa yang sudah dituliskan ke anak-anak, apa yang sudah dituliskan ke anak-anak tersebut sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah suatu penyelesaian permasalahan ketika anak mendapatkan permasalahan. Jadi kita tidak harus pertama itu kamu salah, kamu harus begini, itu tidak boleh. Kita sebagai guru harus menerapkan atau menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahap nih Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita ketika berbuat salah itu kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Terus setelah itu kita, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita memperkuat tindakan salah yang seperti apa sih? Terus yang terakhir nanti kita menanyakan keyakinan ketika kamu sudah melakukan perbuatan seperti itu, apakah itu sudah melanggar keyakinan atau tidak? Ketika ada 3 tahap dalam segitiga restitusi ya. Yang pertama ketika menstabilkan identitas, artinya yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah jadi memang ketika anak berbuat kesalahan itu kan merupakan suatu pembelajaran juga. Nanti ketika kita berdialog, kan berdialog ya Bapak Ibu, berdialog dengan siswa, kita dapat menyampaikan menyampaikan pesan atau menyelesaikan permasalahan itu dengan cara berbuat salah, itu wajar. Nah kata-katanya seakan-akan lebih halus untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Karena itu merupakan bagian proses pembelajaran, tentunya kan anak itu kan, oh iya, memang salah, berarti saya salah, berarti kan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Terus kita bisa menyampaikannya kepada anak juga seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu. Lalu juga bisa lagi, Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kita distabilkan kesalahan anak tersebut dulu. Jangan langsung kamu salah, kamu harus begini. Tapi kita dengan anak dulu, kita panggil caranya, kita panggil anak tersebut. Jangan menghukum anak itu di depan teman-temannya, karena itu juga sudah menjadi rasa yang membuat anak itu nanti menjadi tertekan atau takut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah itu nanti sekarang setiap perilaku berupa memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, otomatis ketika siswa melakukan perbuatan yang sudah dilakukan itu salah, itu kan pasti mempunyai tujuan tertentu. Nah, maka kita harus memvalidasi terlebih dahulu tindakan yang sudah dilakukan anak yang salah. Nah, jangan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, misalkan anak siswa kita tadi kan terlambat, terus kita bisa menyampaikan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya misalkan anak didik kita kan memang kadang ada yang terlambat Bapak Ibu. Nah, kita jangan langsung harus kamu terlambat kenapa? Gitu. Kamu sudah telah 15 menit, berarti kamu harus pulang. Nah, situ. Tapi kita tanyakan terlebih dahulu kepada anak kita, kenapa terlambat? Karena peserta didik kita kan juga manusia yang memiliki tadi 5 kebutuhan dasar. Nah, itu ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin saya pernah ketika saya piket, contohnya Bapak Ibu, saya menanyakan kepada siswa yang terlambat, itu saya menanyakan terlambatnya 30 menit. 30 menit kan memang sudah ditutup sesuai dengan kesepakatan di sekolah kita. Nah, 30 menit itu, tapi saya tidak langsung memulangkan anak tersebut. Saya itu menanyakan, Mas, kenapa kamu terlambat? Nah, ternyata anak itu dengan terengah-engah mungkin gugup ya. Anak tersebut dari angkot itu, ternyata orang sekolahnya menggunakan angkot, terus tanya, ternyata terlambatnya itu karena orang tuanya itu masaknya kesiangan. Nah, itu kan bisa jadi merefleksi diri kita. Ternyata anak melakukan kesalahan itu tidak semena-mena dari anak itu sendiri, ternyata dari faktor lain itu. Ternyata orang tuanya termasuk kesiangan, jadi membuat anak itu karena membawa jadi ikut kesiangan. Setelah itu nanti kita bisa memvalidasi dari tindakan yang salah seperti itu. Nah, terus nanti kita juga bisa menyampaikan kepada anak seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari yang ini.
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, berarti kan anak melakukan sesuatu mungkin ada tujuan yang tertentu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu untuk mengontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik kembali pada diri kita sendiri. Terus kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Berarti ketika anak sudah melanggar aturan atau keyakinan, kita tanyakan terlebih dahulu. Karena memang aslinya memang anak benar salah, tapi kita tanyakan apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada siswa yang tadi melakukan kesalahan. Saya berusaha menerapkan seketika restitusi. Farel, tadi Bu Mega mendapat laporan bahwa kemarin Farel membolos saat laksana sederhana. Apakah itu benar? Iya Bu, benar saya membolos. Lalu Farel pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kuliner dan saya membeli jajan di sana. Berarti kalau Farel pergi ke kuliner masih ada jam pembelajaran, apakah dengan membolos nanti Farel akan mendapat ilmu pelajaran? Tidak Bu, pasti nanti saya akan ketinggalan tentang pelajaran. Baiklah Farel, memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba Farel pikirkan, ketika pergi ke kuliner manfaatnya apa? Tidak ada. Berarti membolos yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah Bu, saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu cemas. Dan juga kalau ketahuan satu PT nanti bisa ditahan. Kamu pasti mempunyai alasan yang bukan hal itu. Coba ceritakan, kenapa Farel membolos? Ya Bu, kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu saya membolos Bu. Sekarang Farel sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Bu, saya minta maaf Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Kira-kira apakah membolos itu merupakan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, yang kelas kita yaitu mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Baik, untuk kedepannya apabila ada bapak atau ibu guru sedang rapat, sebaiknya apa yang akan Farel lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Nah, bagus sekali. Berarti Farel harus selalu berusaha mengikuti pelajaran pada saat itu. Jadi Farel tidak ketinggalan pelajaran. Dan semoga dari kesalahan ini Farel bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah Farel lakukan. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang membolos sekolah ketika guru sedang rapat. Jadi kita berusaha Bapak Ibu ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung memarahi di tempat itu, tapi kita bisa dengan cara melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan tahapan kita memanggil anak tersebut dengan secara personal. Jadi insya Allah nanti lama-lamaan anak yang berbuat kesalahan tadi itu insya Allah akan menyadari atas kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, sebagai penutup, dalam pembelajaran disiplin positif sebaiknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Jadi kan kompetensi guru itu kan ada 4 nih, Bapak Ibu. Tapi untuk dalam penerapan budaya positif itu yang paling ditekankan itu hanya ada 3, yaitu kepribadian diri kita, cara mengontrolnya bagaimana, terus profesional dan sosial yang baik. Sehingga guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai anom atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, jadi memang benar sekali Bapak Ibu, ketika kita sudah memposisikan kita sebagai manajer, kita harapannya bisa menuntun peserta kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan.
Demikian diseminasi dari saya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai permasalahan siswa kita yang selama ini sudah terjadi di lingkungan sekolah kita. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menanggapi, monggo. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari mereka tadi sudah memaparkan tentang budaya positif nih. Nah, ini yang terjadi di kelas saya dan mungkin di kelas TO nih. Mungkin sudah sore ini. Ini bagaimana cara menciptakan budaya positif di kelas? Contohnya kayak pagi hari itu. Kayak tadi pagi yang jadi gini, yang terjadi di saya tadi pagi gini. Di sekolah kita itu kan ada tadarus ya tiap pagi. Lah anak-anak harusnya kan sudah sadar kalau misalkan dia paham tentang budaya positif, sudah sadar bahwa itu adalah aturan sekolah bahwa setiap pagi sebelum jam pembelajaran dimulai itu mereka melakukan tadarus. Tapi yang terjadi adalah di kelas TO itu tadi mereka itu tidak melaksanakan tadarus. Kemudian bagaimana yang saya tanyakan, bagaimana menciptakan ya budaya positif supaya mereka tetap tadarus tanpa paksaan seperti itu. Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Ibu Mami. Ya, tadi kan ditanyakan sama Ibu Mami, bagaimana sih cara menciptakan budaya positif, terutama di kelas TO atau teknik otomotif, yang terutama itu siswanya semuanya laki-laki. Itu memang sebuah tantangan yang luar biasa ketika di jam pertama atau jam itu kan di sekolah sudah membiasakan kebiasaan membaca juz amma. Nah, bagaimana agar anak tersebut itu tergerak hatinya itu mau membaca terus tanpa adanya paksaan. Nah, biasanya itu salah satu caranya yaitu yang pertama, kita sebagai guru itu sebenarnya menyiapkan kesiapan peserta didik terlebih dahulu. Banyak maksudnya dalam hal menyiapkan itu apakah siswa semuanya sudah siap atau belum. Terus kita bisa menanya peduli. Berarti kita menanyakan keadaan mungkin, keadaan siswa. Terus apa kadang ada siswa yang dari rumah itu membawa masalah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin juga itu menjadi efek juga bahwa itu menjadi suatu ketika membaca juz amma itu menjadi sebuah kayak beban sekali karena sudah dari rumah sudah ada masalah. Nah, jadi kita yang pertama itu memotivasi peserta didik terlebih dahulu. Kita tidak segan-segan harus menanyakan kepedulian kepada siswa. Kita jangan hanya mempedulikan misalkan kepada siswa yang mungkin berperilaku yang baik saja, tapi kita harus mengayomi bagi siswa-siswa yang mungkin membutuhkan kepedulian kita. Nah, seperti itu. Jadi kita ternyata anak-anak ketika dengan kita tanyakan itu anak-anak itu lebih kayak senang, oh ya saya merasa dibutuhkan, dihargai. Itu merupakan memang kebutuhan dasar siswa yang memang pengen dipenuhi seperti itu. Nah misalkan kadang juga ada yang terlambat ya Ibu ketika jam pertama. Biasanya saya sudah menerapkan membuat kesepakatan. Memang ketika jam pertama membaca juz amma. Saya sudah menerapkan ketika jam pertama kok ada siswa yang terlambat. Itu kan sudah proses ngaji ya juz amma itu. Nah, siswa itu saya memang tak suruh duduk terlebih dahulu. Nah setelah pembacaan juz amma sudah selesai, saya memanggil anak yang terlambat tersebut. Terus saya panggil di depan mendekati meja guru. Saya tanyakan kenapa terlambatnya, terus alasan-alasannya saya tanyakan. Nah setelah itu karena sudah membuat kesepakatan ketika sudah terlambat di jam pertama, berarti anak tersebut itu nanti membaca juz amma tetapi dengan cara tidak membuka juz amma. Jadi hafalan sesuai apa yang sudah anak itu hafalkan. Nah terus bagaimana pun ketika anak itu tidak bisa, kan kadang tidak semuanya bisa ngaji gitu, mohon maaf Pak Ibu. Nah ketika saya mencoba hafalkan surat misalkan Allah, ternyata anak-anak kita semua yang sudah SMK itu memang ada yang belum hafal gitu Pak Ibu. Nah ketika menjumpai anak seperti itu, sebaiknya nanti ya sudah kamu hafalnya surat apa terlebih dahulu seperti itu. Nah misalkan surat Al-Fatihah ini sudah lakukan saja seperti itu Al-Fatihah, tapi kemudian kamu kan belum hafal surat Al-Fatihah. Nah silakan kamu duduk kembali, silakan hafalkan terlebih dahulu. Kalau sudah hafal, berarti silakan masuk ke depan lagi. Ternyata saya sudah melakukan seperti itu, anak secara apa ya, mungkin tersadar diri itu anak itu mau berusaha menghafalkan paling lama ternyata 10 menit terus tiba-tiba saya memang belum, mungkin hampir setengah saya belum mulai pembelajaran, masih mengkondisikan posisi siswa agar semuanya itu siap. Nah setelah itu Bu, ternyata saya sudah
hafal, sudah hafal berarti silakan masuk ke depan di orangnya. Alhamdulillah setelah hafal berarti sudah kita mulai mengkondisikan siswanya agar semuanya bisa mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan. Lah bagaimana biar semuanya mau membaca nih? Nah, biar mau membaca berarti kita sebaiknya pada saat pembacaan juz amma kita sebaiknya tidak duduk di depan saja gitu Bapak Ibu, tapi kita berkeliling. Kan kadang anak zaman sekarang karena di HP juga sudah ada juz amma, kita sambil mengecek apakah yang dibuka betul juz amma atau yang lain. Jadi ketika misalkan ada anak yang pura-pura membaca di HP, berarti kita bisa didekati, Mas sekarang membaca juz amma terlebih dahulu, pelan-pelan. Nanti ketika pelan-pelan insya Allah anak akan bergerak dengan sendirinya, tapi dengan kita menyampaikan anak dengan cara yang baik. Nah, seperti itu mungkin Bu Mami. Monggo ada yang baik begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih permasalahan yang sama. Karena sebagai guru piket di bawah itu kan anak-anak itu berkali-kali, berulang-ulang, bahkan sampai saya kira untuk pemahaman keyakinan kelas dan peraturan pembedaannya, saya pikir tidak semua guru paham. Karena menurut kami lain dengan yang lain saya kira sama, bahwa keyakinan kelas adalah sebuah aturan yang harus ditaati anak. Cuma untuk karena zaman sekarang memang luar biasa sehingga semua sistem pendidikan itu dirunakkan. Ternyata survei kan memang seperti itu ya Mbak, dari peraturan ke keyakinan. Nah, yang saya mau tanyakan itu dengan anak yang seperti tadi berulang-ulang bahkan dan sampai rumah fisik putaran-putarannya Bu Mami itu dan luar biasa sampai suruh lari 25 kali sana kemari itu sama Pak Iman. Jadi saya nggak tega ya begitu Pak Iman saya lari terus saya bilang kenapa setiap hari harus seperti ini dan lain-lain. Ternyata jawabannya sama aja, saya akan ikut kakak Bu, saya jadi harus sama kakak saya seperti itu. Dan kondisi seperti ini kalau kita ikuti semua keyakinan kelas untuk anak-anak kita yang sangat istimewa, hampir semua kelas 1, 2, 3, berapa? 10, 11, 12, terutama non sewu CS, ekonomi itu kita harus seperti apa itu Mbak? Umumnya, tidaknya ketika mereka mengikuti kegiatan baca juz amma, perilaku sehari-hari dari istirahat dan sebagainya. Kadang ketemu guru aja ini beli banget kan, Bu, guru aja ya Bu, ayo ya Bu, nyobain asal jalan-jalan aja. Ada anak yang seperti itu. Terus memang, maaf ya, saya dengan kamu udah punya wah, orang-orang prioritas sangat perayaan ibu apa terus pada gue juga kecuali ya bukan seperti itu, tapi itu kan nggak baik untuk dilakukan kalian. Nah, seperti itu Mbak, secara menurut aja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Wiwin. Yang sudah dilakukan Ibu Wiwin itu ternyata sudah melakukan segitiga restitusi. Walaupun belum semuanya terlaksana, tapi sudah melakukan cara penyelesaian siswa yang terlambat. Nah, ketika siswa yang sudah diingatkan berkali-kali, bahkan sama ibaratnya nanti bos pilihannya, ya. Tapi itu memang anak kita yang memang luar biasa. Jadi kita memang harus ekstra sabar, tidak segan-segan untuk menasihati. Nah, ketika sudah dinasihati kok berulang-ulang, pastikan otomatis anaknya itu aja, ya sudah berkali-kali kita tanyakan saja. Kalau kamu terlambat lagi, kamu siap dihukum apa? Seperti itu. Coba tanyakan dulu. Saya sudah melaksanakan seperti itu. Ternyata itu juga tidak salah Bu. Kita tidak salah bukan sebagai penghukum berarti ya, karena kita sudah menawarkan terlebih dahulu kepada anak karena sudah berkali-kali dinasihati masih terlambat terus gitu. Nah, kita tanyakan kalau terlambat lagi kamu mau melakukan hal apa? Kadang ada yang jawab push up Bu, terus lari Bu, dan seperti itu. Tidak apa-apa, kamu setuju? Iya, nggak apa-apa pusanya, nggak apa-apa seperti itu. Tapi saya lihat hari berikutnya, ternyata itu sudah sedikit demi sedikit itu anak, oh iya, anaknya telat ini mesti push up, disuruh lari. Itu sudah sedikit demi sedikit ya. Kalau harus langsung anak itu berubah kan tidak mungkin, dia itu kan memang harus proses dulu, anak memang harus sadar diri. Salah satunya begini Bapak Ibu, saya pernah sekali berbagai informasi juga pernah ngajar di kelas TKJ. Memang tidak bisa pelajarannya saya sampai tidak mau 2 minggu mengikuti pelajaran saya, benar-benar tidak masuk di dalam kelas. Kemudian saya rundingkan dengan wali kelas, terus
dengan pihak BK, terus kemudian anak itu dipanggil di BK, bersama saya juga dipanggil. Ternyata kalau sekarang mas kenapa sih tidak mau mengikuti pembelajaran di BK? Jadi itu memang anaknya itu tidak suka dengan matematika belas, sama sekali tidak suka seperti itu. Jadi nggak mau masuk. Nah terus setelah ada pendekatan saya bersama wali kelas, yang penting kamu itu masuk dulu, ikuti ya. Seperti itulah. Terus saya face to face, ternyata saya gali apa yang menjadi permasalahan anak tersebut. Itu ternyata memang punya problem yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Contohnya ternyata anak tersebut memang benar-benar tidak suka dari SMP, terus berasal dari keluarga beruang guru, dan anak tersebut itu tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Itu juga termasuk dalam tanda kutip siswa yang luar biasa. Nah setelah itu saya dekati, ternyata anak-anak itu sudah menceritakan semuanya. Hari berikutnya ketika saya masuk, ternyata anak itu hadir, Bapak Ibu. Saya kaget ketika saya memaksa itu, saya sebenarnya apa ya, terlanjur gitu. Ya alhamdulillah mas, kamu sudah mau ikut pembelajaran Bu Mega. Terus saya dekati lagi, sudah Bu. Terus pas itu saya tanya kenapa tidak sholat, nggak mau ternyata Bu, tidak mau sholat anak itu karena udah menjadi kebiasaan di rumah itu tidak ada sadar diri untuk sholat itu, bahwa itu sholat itu sudah menjadi kewajiban. Ya sudah, kalau belum mau sholat, yang pertama kamu itu wudhu dulu biar airnya mana panjang, ibaratnya seperti itu. Enggak kan beda ya antara siswa yang sering sholat maupun yang sering ngaji itu berbeda, orang itu berbeda ya. Nah terus kemudian tiba-tiba itu ketika di jalan yang lurus dari ngaji panjang ya, ketika anak itu aku di jalan, ternyata itu anak itu setelah saya omong itu di jalan tuh melakson saya ketika berangkat. Duduk, siapa ini tuh? Sekali ada yang melakson, ternyata itu anak yang memang luar biasa. Ketika kita mendekati dengan hati, dengan pelan-pelan anak itu juga tersadar diri. Dan yang membuat kaget saya itu mungkin Bapak Ibu juga melihat anaknya, mungkin karena sekarang sudah kelas 2, anaknya itu alhamdulillah menggunakan peci pada saat itu. Terus ketemu saya, alhamdulillah hidup mengalami, mas kamu sekarang sudah peci, berarti kamu sudah sholat belum? Ternyata saya sudah membawa anak tersebut untuk memperlihatkan sholat dulu terlebih dahulu, ternyata belum, hanya menggunakan peci berwarna putih. Ya sudah, kamu belum mau sholat belum? Saya belum bisa, saya belum mau. Sudah belum mau. Sudah wudhu apa belum mas? Belum. Ya coba kamu wudhu dulu. Iya bu, baik siap. Dari anak tersebut ternyata anak dan sedikit tersadarkan dirinya sendiri. Tapi yang penting kita harus pelan-pelan, jangan menasihati anak untuk itu salah atau itu di depan teman-teman. Kalau hal-hal baik boleh di depan teman-temannya untuk membangun motivasi dan semangat. Tapi ketika anak itu berperilaku yang tidak baik, maka kita dekati. Insya Allah anak tersebut mau tergerak hatinya untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti itu mungkin Bu. Ada yang bertanya lagi? Cukup sekian? Oke. Terima kasih untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan semoga apa yang sudah saya berbagi bisa kita terapkan secara perlahan-lahan di sekolah kita. Karena saya tidak bisa melakukan sendiri Bapak Ibu, semuanya butuh kolaborasi antara guru satu dengan guru yang lain, terutama seluruh warga sekolah. Sehingga itu keinginan kita menginginkan muridnya baik, itu harus semuanya bergerak baik semua, tidak hanya satu atau dua. Cukup sekian dari saya. Syahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah. Hari ini di awal pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Aturan. Kalau peraturan dengan keyakinan sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Persamanya gimana? Sama-sama apa? Tapi kan kalau keyakinan katanya apa tadi? Peraturan. Terus kalau peraturan tadi apa? Keyakinan. Untuk apa ya caranya itu? Untuk tahu perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu bahwa kalau keyakinan itu adalah peraturan yang disepakati bersama antara guru dan
peraturan tapi kesepakatan. Karena kalau peraturan itu hanya melibatkan guru saja, jadi tidak melibatkan siswa. Karena ketika sudah ada aturan yang tertera misalkan ya, kita lihat baru wajib menaati. Tapi dengan berbeda dengan ya, jadi itu ada adanya kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai keyakinan. Nah, keyakinan itu yang mau bagaimana sih? Keyakinan itu silakan dari ini kita membuat bersama-sama keyakinan yang disepakati di kelas agar apa? Agar menciptakan lingkungan kelas yang aman, terus nyaman, sehingga menimbulkan efektivitas dalam pembelajaran. Karena ketika keyakinan sudah diyakini kalian, maka akan tumbuh rasa. Makanya juga bersama-sama akan tumbuh rasa apa? Rasa senang, ya tentunya kan bekerja bersama-sama. Setelah senang apa? Oh, tidak terbebani, betul, nyaman, gitu ya. Karena semuanya itu kesepakatannya dibuat bersama-sama, tidak satu arah dari seorang guru. Sudah paham belum tentang yang dan kelas yang akan dibuat kira-kira? Contohnya bagaimana? Saling menghormati. Nanti ketika kalian membuat keyakinan kelas, itu diusahakan kata-kata itu tidak usah ada kata-kata dilarang atau tidak boleh. Kita menggunakan kata-kata yang pertama udah dipahami, terus kata-kata kita yang bersifat positif. Yang mana belum kira-kira saya mau membuat kesepakatan ya bagaimana sih? Silakan nanti kalian tulis ya, tulis kesepakatan yang kalian bilang seperti apa. Nanti setelah itu kita sepakati bersama-sama dengan jadi nanti ada yang misalkan ada yang tidak sepakat, nanti kita punya bersama-sama. Coba-coba supaya langsung saja. Silakan nanti kesepakatannya sebelum di depan kalian masing-masing menuliskan di post-it dulu, ya. Silakan boleh ditempel di papan tulis. Ya, boleh langsung ditempel Pak. Silakan. Sudah semua ini? Makan ini makan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama saling membantu. Saling membantu. Jadi ya nanti keyakinan kelas ini sudah keyakinan kelas 11 Tadi yang sudah kalian tulis kesepakatannya yang pertama itu baru saling membantu. Nanti kata-kata positifnya berarti saling membantu. Ya, harus ingat ya. Nah, dan terus kesepakatannya saling membantu. Saling membantu. Kesepakatan kerja untuk saling membantu. Jadi nanti ketika bersama manusia memang untuk sesama. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan bersama saling membantu sama. Yang kedua, boleh bekerja sama dalam mengerjakan tugas tetapi tidak mencontek teman. Jadi di kelas ini berarti sepakat untuk tidak saling kita bekerja kerja sama. Jadi untuk yang di kelas agar menjadi lebih positif itu bagaimana? Dan juga dari saling bekerja sama dan saling menghargai. Saling bekerja sama dan saling apa?
kalian menghargai temannya. Ketika temannya sudah bisa mengerjakan, kalian kebutuhan dari ketika ingin bisa seperti temannya berarti harus meminta bantuan sama temannya. Tapi kadang temannya pernah saling tapi di zaman sekarang ini masih saling bekerja sama dan saling baik itu tidak saling dilarang maka saat pembelajaran maka dilarang itu masih bagian bagian untuk menjadi kata-kata positif ini tapi dilarang tidak boleh juga boleh ya masih penting tapi boleh belum positif kan dilarang maka saat pembelajaran ini boleh apa atau minum itu kan mas makan seperti makan atau minum minum ya mas kalau nanti setelah makan nanti malah itu mengganggu ya coba kesepakatan dulu mau kesepakatan makan atau minum nanti kalau makan tapi minum berarti boleh minum saat pembelajaran karena sudah ada kesepakatan boleh minum saat pembelajaran kan sudah menjadi kesepakatan bersama ya nanti kalian ketika mau minum pada saat pembelajaran harus terlebih dahulu apa? Meminta izin kepada guru. Sepakat ya? Sepakat. Nanti kalian silakan minum boleh pada saat pembelajaran tapi izin sama guru. Yang keempat, paling banyak ini menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, membuang sampah saja tempatnya, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh membuang sampah sungai, saling menjaga kebersihan. Jadi, ini sudah ada yang positif, ada yang masih ada yang negatif. Jadi, bila lingkungan kelas itu bersih, maka semuanya harus menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jadi, menjaga kebersihan apa? Kelas. Jadi ini kalau sudah menjadi kesepakatan bersama menjaga kebersihan kelas, nanti sudah jadi tanggung jawab setiap siswa. Ketika nanti kok ada siswa ya melanggar aturan kelas berarti itu sudah tidak menghargai yang kita kan sendiri dan tanggung jawab. Nah ini sudah menjadi kesepakatan yang bersama dan sudah menjadi tanggung jawab bersama. Sepakat ya semuanya harus menjadi kebersihan kelas. Terus yang kelima, tertib dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Tertib dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kata-kata yang positif. Jadi jadinya beramal, berkomitmen dalam pembelajaran. Jadi hanya berkomitmen untuk apa? Untuk tadi yang diberi sama kalian apa? Tertib dan disiplin. Jadi berkomitmen untuk tertib dan sekolah atau tidak? Tertib dan bagaimana coba ada yang bisa menjelaskan? Kalian mengimbang tertib dan disiplin. Kalian yang tulis ya, kalian yang inginkan seperti apa sih tertib dan disiplinnya? Coba salah satu yang tiket, utama iya betul. Selain tiket apa? Tidak salah, iya betul sekali. Ini kita merupakan cerminan dari tertib dan disiplin. Ada yang ada tiket tidak datang sekolahan terus tiket. Nah, berarti ini kalian harus apa? Berkomitmen untuk apa? Untuk tertib dan disiplin. Karena cakupan disiplin banyaknya. Misalkan tadi sudah disebutkan kalian yaitu tiket pertama dan datang sekolah atau kelas itu tepat waktu. Sepakat ini? Salah. Tapi kesepakatan kalian ini jujur dan tanggung jawab. Merupakan kalian positif atau berarti kalian berkomitmen semuanya harus bersikap jujur dan bertanggung jawab. Dari beberapa kesepakatan tadi yang kalian tulis, ternyata alhamdulillah sudah kita yang ini sama-sama. Ada beberapa keyakinan yang hari ini kita sepakat bersama ini. Oke, yang pertama apa? Yang ketiga, berusaha belajar. Keempat, menjaga kebersihan kelas dan berkomitmen untuk tertib dan disiplin. Jujur
paham jadinya? Nanti mulai dari ini, karena keyakinan kelas kita sudah sepakat bersama-sama. Jadi mulai dari ini nanti kita menerangkan keyakinan kelas yang sudah kita bersama dan berharap nanti ketika keyakinan kelas sudah ada, bagi semuanya harus apa? Bertanggung jawab atas diri sendiri. Ya. Akhirnya terbebani kan tidak dengan keyakinan kelas sendiri. Supaya tidak merasa terbebani ya. Tapi siap melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama kita. Siap. Kalau sudah siap berarti silakan sudah sepakat semua ya. Kita tulis keyakinan yang sudah kita sepakati di kertas aspur. Silakan ada yang mau membantu gitu. Ya berarti kita tulis dulu kesepakatannya di kelas ini. Kemudian nanti kesepakatan sudah disepakati bersama kita tempel di kelas. Alhamdulillah ya dengan kelas kita sebelah sudah melaksanakan bersama. Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama, silakan nanti bagi masing-masing siswa kita melaksanakan penandatanganan keyakinan yang sudah dibuat. Ya, nanti silakan masing-masing siswa tanda tangan di bawah keyakinan ini. Ya, silakan mau siapa dulu. Membuat keyakinan kelas sudah dirapatkan dari keyakinan kelas yang kalian buat yang sudah kalian sepakat bersama dengan beda ya tadi ya menerapkan semua keyakinan kita yang sudah melaksanakan dengan baik ya dengan baik semua berarti semua pelajaran ya berarti harus ada keyakinan kelas yang sudah kalian ya ini sehingga nanti menciptakan pembelajaran kelas ya nyaman ramah terus ya ketika pembelajaran tidak ada yang merasa bosan atau terbebani karena ini semuanya sudah kesepakatan dari kalian. Kalau sudah selesai, jadi silakan keyakinan kelas ini berarti kita tempel di pas ini. Siapa yang mau tempelkan keyakinan yang sudah kalian betul dengan oh dan gimana keyakinan kelas kita ini di sini kita saling mengingatkan ya teman-teman dengan temannya baik salah satunya misalkan ketika ada siswa yang membuang sampah sembarangan dari itu sudah tidak meyakini keyakinan yang menjadi dan kayak alhamdulillah keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama-sama harapannya kalian dapat melaksanakan dengan baik ya ya setuju? Setuju yang kedua sudah ada salah hari ini minta maaf mulai dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.